Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi kitab Mutammimah al-Ajurumiyah. Hari ini kita pembahasan terakhir di mubtada khobar. Iya, insyaallah taala dengannya kita akan keluar dari pembahasan ini. Yaitu satu poin terakhir, penghilangan mubtada dan khobar. Jadi mubtada dan khobar itu bisa hilang. Salah satunya, tidak dua-duanya. Salah satunya, kadang ada khobar, tidak ada mubtada. Kadang ada mubtada, tidak ada khobar. Ada paham pembahasan sekarang? Jadi mubtada dan khobar itu bisa dihilangkan. Iya. Lihat kata Al-Hattab rahimahullah, wa qad yuhdhafu kullun minal mubtada'i wal khabari. Dan terkadang, qad bermakna terkadang. Terkadang dihilangkan setiap dari mubtada dan khabar. Setiap dari mubtada dan khabar terkadang dihilangkan. Catatan sedikit 413. Maksudnya adalah terkadang dalam sebuah kalimat hanya ada mubtada, khobarnya dihilangkan, atau hanya ada khobar, mubtadanya dihilangkan. Paham ini maksudnya? Bukan artinya setiap dari mubtada dan khobar hilang, artinya tidak ada sama sekali. Misalnya Zaidun qa'imun, langsung hilang. Tidak ada Zaid, tidak ada qa'im. Jadi, nah maksudnya kadang orang bilang Zaidun. Kadang-kadang orang bertanya, man qa'im? Siapa yang berdiri? Antum bilang apa? Zaidun. Berarti Zaidun apa i'rabnya? Kan mubtada, mana khabarnya? Hilang. Khabarnya hilang, kan begitu kan? Takdirnya Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Atau kadang orang bilang qa'im. Iya. Qa'im. Tiba-tiba begitu. Apa ini i'rabnya qa'im? Khabar. Mana mubtadanya? Hilang. Seperti yang dalam baca kitab sering hilang kan? Setelah titik dua, tiba-tiba antum i'rab apa? Khabar. Mana mubtadanya? Hilang begitu. Tidak mungkin khabar mubtadanya titik dua. Tidak ada kalimat titik dua. Mubtada itu kan isim marfu. Titik dua apa? Definisi titik dua. Isim marfu. Kan bukan. Dipahamkan? Cuman nanti akan ditegaskan di buku-buku yang lebih tinggi bahwa penghilangan mubtada khobar itu harus ada dalil. Harus ada tanda atau bukti bahwa ada di situ penghilangan. Dipahamkan? Sebentar akan dikasih tahu oleh penulis tempat-tempat yang wajib penghilangan khobar. Selain itu nanti boleh. Iya, atau penghilangan mubtada. Selain itu boleh. Jawazan, bisa hukumnya boleh. Nah contoh, salamun qaumun munkarun. Ini ayat, Masya Allah. Dicontohkan di Mutammimah, di Qatur Nada. Untuk penghilangan setiap dari mubtada dan khobar. Kenapa? Karena satu kalimat di situ terdapat penghilangan mubtada sekaligus penghilangan khobar. Satu contoh. Salamun qaumun munkarun. Jadi kalau kita i'rab salamun itu mubtada. Khobarnya dihilangkan. Qaumun itu khobar, tapi bukan khobarnya salamun. Khobar dari mubtada yang dihilangkan. Inilah ayat paling lengkap dalam contoh ini. Makanya dia dicontohkan di Mutammimah ini, nanti di Qatur Nada juga kita dapat contoh ini. Karena satu contoh untuk dua permasalahan yang kita mau jelaskan ini. Yaitu setiap dari mubtada dan khobar bisa apa? Bisa dihilangkan. Contoh penghilangan khobar, amun itu mubtada. Khobarnya mana? Hilang. Qaumun itu khobar. Mana mubtadanya? Hilang. Iya. Apa takdirnya? Kalau mungkarun adalah na'at. Mungkarun adalah na'at. Takdirnya salamun alaikum antum qaumun mungkarun. Jadi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika datang malaikat
salam kepadanya. Dia bilang, salamun qaumun munkarun, karena belum lagi takut. Siapa ini? Tidak dikenal. Apalagi ketika belum bawakan makanan, belum suruh makan, tangannya tidak sampai ke makanan. Tambah takut. Belum ucapkan dengan ucapan yang pendek. Salamun qaumun munkarun. Salam maksudnya dia jawab salamnya. Salamun alaikum. Keselamatan atas kalian. Qaumun munkarun. Kaum yang tidak dikenal. Maksudnya antum qaumun munkarun. Kalian ini kelompok orang yang saya tidak kenal. Karena bukan orang kampungnya. Bukan orang kampungnya tiba-tiba datang. Dipahami ini? Jadi ada situ takdir yang gini. Salamun alaikum. Keselamatan atas kalian. Jadi mana khabarnya salamun? Alaikum. Yang kita bilang alaikumussalam. Alaikumussalam. Kan jar majrur di depan. Assalam adalah khabar mu'akhor. Mubtada mu'akhor. Paham kan? Iya. Ini dia. Qaumun ini khabar. Mana mubtadanya? Antum. Antum qaumun munkarun. Kalian ini adalah orang yang tidak dikenal. Dipahami ini? Jadi khobar dari antum, qaumun. Antumnya dihilangkan. Antumnya dihilangkan. Khobar dari assalamun adalah alaikum. Yang dihilangkan jar majrurnya. Dipahami ini contoh ini? Ini contoh terjadi penghilangan setiap dari mubtada dan khobar. Paham contoh ini atau tidak? Dan ini hukumnya jawazan. Boleh saja pada selain Quran kita bilang salamun alaikum antum qaumun munkarun. Paham kan? Pada selain Quran kita boleh katakan begitu. Lafadznya. Kalau Quran tidak boleh kita tambah-tambah. Cuman kalau ditakdirkan ya ada takdir. Ada khobar dan ada mubtada. Iya. Ini yang boleh. Wa yajibu hadful khobar. Dan wajib penghilangan khobar. Nah, ini antum hafal ini. Sinilah berdasarkan penelitian. Tempat-tempat dengan khobar itu tidak akan pernah ada dalam lafaz. Khobar itu tidak akan pernah muncul dalam lafaz. Karena wajib hilang. Ba'da setelah laula. Kalau antum dapat laula, pasti hanya ada mubtada. Tidak ada khobar. Kalau ada laula. Nah contoh, laula antum lakunna mu'minin. Laula antum. Apa irobnya antum? Mubtada. Khobarnya mana? Tidak ada. Tidak ada dalam lafaz. Iya, tidak ada dalam lafaz. Adapun lakunna mu'minin itu jawabannya laula. Itu jawabannya apa? Laula. Bukan khobarnya laula. Bukan khobarnya antum. Ay laula antum mawjudun. Ini takdir sebagian ulama ya. Ulama bahasa. Laula antum mawjudun. Lakunna mu'minin. Seandainya kalian tidak ada. Sekiranya kalian tidak ada. Kami akan beriman. Tapi karena kalian ada. Kami tidak beriman. Kami tidak beriman. Jadi takdirnya maujudun. Tapi ini takdir dari sebagian ulama rahimahumullah ta'ala, dari ulama bahasa. Lihat ada catatan di bawah 418. Untuk takdirnya ini. Supaya antum nanti paham kalau ada yang takdirkan yang lain. Penakdiran yang benarnya adalah laula antum sodattumuna. Kalau kata sodattumuna berarti jumlahnya berupa jumlah apa? Khobarnya berupa jumlah fi'li ya. Jadi ada yang mentakdirkan khobarnya mufrad seperti di atas laula antum maujudun. Ada yang mentakdirkan khobarnya berupa jumlah. Dan ini yang benarnya. Pentakdiran yang benarnya adalah laula antum sadattumuna. Sekiranya kalian tidak menghalangi kami. Lakunna mu'minun, lakunna mu'minin, kami akan beriman. Jadi mereka tidak beriman, dia salahkan orang lain. Karena dihalangi oleh orang-orang beriman. Kalau seandainya kalian tidak menghalangi kami. Dengan dalil ayat setelahnya. Dari mana kita tahu ini takdirnya? Tentunya dengan ayat setelahnya. Kan kita bisa tahu takdirnya apa? Lihat konteks. Dengan dalil ayat setelahnya. Saya sebutkan ayatnya di situ untuk faedah. Supaya antum tahu kenapa takdirnya itu yang benarnya. Itu ayatnya. Antum bisa baca setelahnya. Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu.
Anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idja'akum bal kuntum mujrimin. Berkata orang-orang yang sombong, para pembesar, lilladzina stud'ifu, kepada orang-orang lemah, anahnu sadatnakum, apakah kami yang menghalangi kalian? Makanya tadi itu laula antum sadattumuna, ini kan ada korina ini. Anahnu sadadnakum 'anil huda, apakah kami yang menghalangi kalian dari petunjuk? Ba'da idja'akum, setelah datang kepada kalian. Bal kuntum mujrimin, bahkan kalian adalah orang-orang mujrim. Dengan kalimat ini, ada kalimat ini, sadadnakum, maka takdir yang benarnya adalah apa? Sadattumuna. Dipahami ini? Sadattumuna. Tapi apapun takdirnya, intinya adalah pembahasan kita bukan di takdirnya. Pembahasan kita adalah setelah laula, pastikan tidak ada khobar yang nampak. Karena ketika ada laula, maka pasti khobarnya apa? Dihilangkan, pasti disembunyikan. Pasti disembunyikan. Ini tempat pertama. Tempat kedua, wa ba'dal qasamis sharih, setelah sumpah yang jelas. Itu kata-kata yang selalu digunakan dalam sumpah, seperti contoh yang dicontohkan oleh penulis. Itu dulu, sampai situ dulu, kita kembali contoh penulis. Nah, la'amruka, demi umurmu, Allah bersumpah. Kalau Allah boleh bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki. Adapun kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dipahamkan? Ini la'amruka, demi umurmu. Innahum, sungguh mereka. Itu kan innahum orang lain lagi. Mana khobarnya? Amru adalah mubtada. Dia mudhaf. Ka mudhafun. Mana khobarnya? Pasti tidak muncul. Pasti tidak muncul. Apa takdirnya? La'amruka qasami, demi umurmu saya bersumpah. Saya apa? Bersumpah. Jadi qasami, apa iromnya qasami? Inilah khobar yang hilang tadi. Iya, inilah khobar yang hilang tadi. Saya bilang tadi seperti contoh penulis. Kita kembali ke catatan dulu di bawah. Sumpah sorry, sumpah jelas, yaitu kata-kata yang selalu digunakan dalam sumpah. Seperti yang dicontoh oleh penulis, la'amruka, kata amr itu pasti dipakai dalam sumpah. Tidak pernah dipakai dalam hal lain. Iya. Keluar dari pernyataan ini adalah kata-kata yang biasa digunakan dalam sumpah dan juga digunakan untuk selain sumpah seperti ahad. Kan kadang orang bilang ahadullah. Ahadullah ini kan bisa bermakna apa? Sumpah demi Allah. Qasami, saya bersumpah. Bisa maknanya situ. Bisa juga ahdullah, janji Allah. Janji Allah tidak bermakna sumpah. Tidak bermakna sumpah. Jadi kata ahdu bisa sumpah, bisa juga bukan sumpah. Maka di sini tidak bisa hilang khobar. Yang wajib hilang khobar itu kapan? Kalau kata itu adalah sumpah sorry. Tahu sumpah sorry? Kata-kata yang jelas, terang. Kalau dia adalah sebagai sumpah, itu namanya sumpah sorry. Paham kan? Sumpah sorry. Kata-kata yang dipakai adalah kata-kata yang bermakna sumpah. Bukan kata-kata yang mengandung kemungkinan saja. Mungkin saja dia ini bersumpah, mungkin saja bukan sumpah. Kan bisa saja begini. Dia bilang begini, dia ngomong, ahdullahi la'af'alanna. Demi Allah, saya akan melakukan. Bisa maknanya itu. Bisa artinya begitu. Bisa juga maknanya janji Allah. Saya akan melakukan. Saya akan melakukannya. Beda kalau la'amruk. Kalau ini tidak pernah digunakan di kata selain sumpah. Iya, selain sumpah. Pasti ini bermakna sumpah. Maka ketika dia bermakna sumpah pasti, itu namanya shoriha, maka dipastikan khobar dihilangkan. Ini tempat kedua. Ini tempat kedua. Setelah sumpah yang jelas. Pertama, antum harus pahami dulu apa itu sumpah yang jelas. Paham kan? Jawabannya adalah di catatan.
yaitu kata-kata yang digunakan dalam, yaitu kata-kata yang selalu digunakan dalam sumpah. Itu namanya qasam sharih. Sumpah jelas. Arti ini pasti sumpah, itu namanya jelas. Sharih itu terang. Tidak ada gelap, tidak samar. Iya, tidak samar. Oh, ini pasti dia bersumpah. Ketika dipastikan itu kata adalah sumpah, oh pasti khobarnya apa? Pasti khobarnya apa? Hilang. Itu pembahasan kita. Pasti khobarnya hilang. Iya, contoh kata itu saya contohkan 2. Dari penulis contohkan 1, saya contohkan lagi 1. Satu yang selalu dipakai untuk bersumpah, itu contoh penulis, la'amruka. Kata amruk itu selalu dipakai untuk bersumpah. Berarti oh khobarnya hilang. Wajib, tidak akan pernah nampak. Contoh kata yang kadang sumpah, kadang juga tidak sumpah adalah apa? Ahad. Kadang mereka pakai untuk sumpah ahadullah. Kadang mereka dipakai juga untuk selain sumpah. Ketika kata itu dipakai kadang sumpah, kadang tidak, maka apa hukum khobarnya dihilangkan? Tidak wajib. Kembali ke asal. Apa itu? Jawazan. Hukumnya hanya boleh saja. Hukumnya hanya boleh saja. Jelas ini pembahasan? 2 ini. Siapa yang belum jelas? Gampang sebenarnya. Laula lebih sederhana daripada yang kedua ini. Saya kira yang sulit itu ini, yang ini. Kenapa sulit ini yang kedua? Terus terang sulit karena kita tidak tahu kata-kata yang biasa orang Arab pakai untuk selalu sumpah itu apa. Sebenarnya ini yang sulit. Kalau saya waktu belajar ini yang sulit. Maksudnya berarti kan ini kembali ke simai sebenarnya. Kembali kepada didengar dari orang Arab. Orang Arab itu kata apa saja yang dia pakai selalu untuk sumpah, dan apa yang kadang dia pakai sumpah, kadang tidak. Tapi Ray malah yang tidak jelas adalah yang pertama. Yang pertama itu sederhana sekali. Kalau ada laula, pasti khobar hilang. Kalau ada laula, pasti khobar hilang. Yang antum tidak mengertinya yang di mana? Bukan, laula huruf. Tidak mungkin laula itu mubtada. Paham kan? Tidak mungkin laula adalah mubtada. Di contoh ini, laula antum. Mana mubtadanya? Antum. Pertanyaannya mana khobarnya? Hilang. Jadi kalau ada laula itu yang ada cuman mubtada. Kalau ada laula yang ada cuman apa? Mubtada. Tidak ada khobar. Itu lebih mudah kalau itu ya. Dapat laula, khobar pasti hilang. Dapat laula, khobar pasti hilang. Kedua juga mudah. Kalau kita mau sederhanakan. Setelah sumpah, khobar hilang. Cuman, sumpah itu kan, kata-kata yang dipakai untuk sumpah itu kan ada 2. Ada yang selalu digunakan dalam sumpah. Ada kata yang kadang orang Arab pakai untuk sumpah, kadang juga orang Arab pakai untuk selain sumpah. Kan? Yang wajib sekarang ini yang mana? Yang wajib yang kena khobar. Kalau kata itu orang Arab selalu pakai untuk sumpah, maka pasti khobar dihilangkan. Paham, Ray? Siapa lagi? Sebelum kita lanjut karena 2 lagi. Enggak apa-apa, antum mobil boleh bilang Waalaikumsalam. Ulang. Betul. Oh iya, baik. Oh itu yang antum maksud. Sekarang adalah sebelumnya kalau dhorob atau jar majrur khobarnya nakiro wajib dikedepankan dan dikedepankan jar majrurnya.
Sementara penulis takdirkan salamun alaikum. Ini kan bertentangan. Nah, jawaban pertama mungkin sahwun. Penulis lalai dari teori yang belum sampaikan sebelumnya. Itu yang pertama. Jawaban kedua, bukan lalai. Memang doa dibolehkan. Dalam doa, boleh kita dahulukan. Dipahamkan? Ini kan doa. Doa atau tidak? Doa. Assalamualaikum. Kan dia bilang kan, dia salam kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim jawab, Assalamualaikum. Keselamatan juga atas kalian. Doa yang membolehkannya itu. Itu juga musawiknya sekaligus. Di antara musawik yang disebutkan oleh penulis adalah yang membolehkan nakir boleh menjadi mubtada adalah doa. Ada paham ini? Kan penulis sebutkan berapa musawik? 4 kan. Ada 4 musawik boleh mubtada nakiro. Diawali oleh nafi atau sifham. Dipahamkan? Disifati. Diidhofakan kepada nakiro. Khobarnya berupa dhorob atau jar majrur yang dikedepankan. Yang kelima, kalau doa. Iya, doa termasuk musawwik. Termasuk hal yang membolehkan mubtada menjadi nakiro. Baik, ada lagi? La'amruka. Nanti akan dikasih tahu bahwa dia bisa kalau berada di awal namanya lamul ibtida. Nanti itu insyaallah. Lamul ibtida, lam yang berada di mubtada. Kalau masuk inna nanti dipisahkan dari inna, akan dibahas juga di inna. Nanti ketika masuk inna ini dipisahkan dari inna. Dia sebagai taukid. Nama Ibrahim dah. Assalamualaikum. Salam. Oh, mana kabarmu? Boleh hilang saudara. Alhamdulillah. Ya. Boleh kita bilang waalaikum. Tidak ada masalah. Mana mubtada? Hilang. Boleh tahu hilang mubtada khabar? Ya, ada orang assalamualaikum. Waalaikum. Apanya itu waalaikum? Khabar. Mana mubtadanya? Hilang. Assalamualaikum. Salam. Mana khabarnya? Hilang. Bisa. Hilang mubtada khabar. Paham tak? Iya. Paham kan? Cuman masalahnya adalah kan kalau antum bersumpah dengan nama Allah kan pakai huruf sumpah. Ketika pakai huruf sumpah berarti jar majrur. Berarti dia bukan mubtada. Nah, nanti beda takdir. Takdirnya adalah fi'il. Uqsimu billah. Saya bersumpah demi Allah. Paham tak? Kan kalau ada dhorob atau jar majrur harus punya muta'alliq. Itulah muta'alliq, fi'il atau isim yang disembunyikan. Paham kan? Sudah? 2 ini, sudah ini? 3. Tempat dihilangkan khobar. Wa ba'da wawil ma'iyati. Dan setelah waw ma'iyah. Ternyata khobar itu sering dihilangkan setelah waw ma'iyah. Waw ma'iyah ya. Waw yang bermakna apa? Bersama. Iya. Nah contoh. Kullu soni'in wa ma sona'a. Setiap soni pembuat dan apa yang dia buat. Bersama. Kullu soni setiap pembuat. Wa ma sona'a bersama apa yang dia buat. Kan kullu makna ini adalah mubtada. Mana khabarnya? Paham pertanyaan saya?
Ini kan kullu apa i'rabnya? Mubtada, dia mudhaf. Soni'in mudhaf nilai. Waw ma'iyah. Ma isim mausul. Ma isim mausul. Iya kan? Atau ke kullu. Kullu. Sona'a silatul mausul. Aidnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke ma. Mana khabarnya kul? Paham kan? Mahdhuf wujuban. Dihilangkan secara wajib. Mereka memang tidak pernah munculkan khabar kalau ada waw ma'iyah. Ketika anda bilang ana sairun wan nila. Ana sairun wan nila. Ini lebih jelas lagi kalau ini ya. Karena berupa mufrad. Iya, bukan berupa jumlah. Saya, ana mubtada. Sairun khobar. Paham kan? Dari siapa? Ana. Wanila. Bersama sungai. Saya berjalan bersama sungai. Ini kan jumlah mubtada khobar. Jumlah awal. Nanti akan diterangkan di kitab setelahnya. Qadul i'rab. Jumlah di awal itu jumlah mubtada. Mana khobarnya? Dipahamkan? Mana khobarnya? Khobarnya katanya dihilangkan secara wajib. Apa takdirnya? Ya namanya waw ma'iyah pasti takdirnya bersamaan. Atau bergandengan. Kan begitu takdirnya. Namanya waw ma'iyah. Menunjukkan makna bersama. Melihat takdirnya. Ai makrunan. Yaitu takdir khobarnya adalah makrunan. Keduanya bergandengan. Tidak perlu disebutkan dalam kalimat makrunan karena sudah terkandung dalam makna waw. Sudah terkandung dalam maknanya siapa? Waw. Apa maknanya waw? Apa maknanya waw? Bersama. Bersama itu makrunan. Dah, hidup bersama. Paham tak? Paham ini Abu Dar? Makrunan, corona bergandengan, berdampingan. Jelas ini pembahasan? Jadi tidak dihilang. Kenapa wajib hilang? Karena sudah ada terkandung dalam makna apa? Wow. Orang itu sudah paham. Ketika antum bilang begini, ana sairun wan nila. Saya berjalan bersama sungai. Bersama apa artinya? Berdampingan. Berdampingan. Jadi orang sudah paham makna berdampingan itu dari mana? Dari apa? Wow. Sehingga wajib hilang. Tidak perlu disebutkan. Tidak perlu disebutkan. Dipahami ini? Inti poinnya adalah kalau ada waw ma'iyah, khobarnya wajib hilang. Kalau ada waw ma'iyah, khobarnya wajib hilang. Jelasin pembahasan? Sudah ini? Ada yang belum jelas? Ketiga ini? Keempat, dan ini yang lebih sulit. Ini yang lebih sulit ini. Keempat, wa qablal hal allati la tasluhu an takuna khobaron, dan sebelum hal yang tidak bisa menjadi khobar. Allah. Sebelum hal yang dia itu tidak bisa jadi khobar. Jadi ini hal kalau bisa jadi khobar selesai cerita. Tapi ini dia tidak bisa jadi khobar sehingga dijadikan sebagai hal. Berarti mana khobarnya? Dihilangkan itu sebelum hal itu sendiri. Contoh dulu. Darbi Zaidan qa'iman. Darbi Zaidan qa'iman. Ini contoh. Ini yang paling sulit ya dari 4 tadi. Darbi, apa iromnya darbi? Mubtada, isim di awal kalimat. Kan begitu kan? Dan dia mudhaf, ya-nya mudhafun ilai, dhamir muttasil. Zaidan maf'ulun bi, dari dharf masdar, beramal amalan fi'il. Jadi mubtada mubtada. Paham kan? Ini mudhafun
ilaik. Ini adalah maf'ul bih. Kan begitu? Maf'ul bih. Sekarang datanglah qaim. Qaim ini bisa dibaca qaimun sebenarnya. Iya. Bisa kalau bisa menjadi khobar. Kalau antum baca qaimun berarti khobarnya itu orang pertama. Cuman bisa nggak menjadi khobar secara makna? Pukulanku terhadap Zaid adalah berdiri. Pukulanku terhadap Zaid adalah berdiri. Pukulan berdiri itu gimana? Hah? Hah? Itu antum yang pukul. Pukulan bisa berdiri? Kan khobar itu kan harus bisa mengkhobarkan mubtada. Pukulan bisa berdiri? Pukulan bisa berdiri? Tidak bisa. Inilah dibilang tidak bisa menjadi khobar. Dijadikan apa bagus? Inilah tadi dibilang dijadikan hal. Pukulanku terhadap Zaid dalam keadaan berdiri. Nah, paham kan? Mana sahibul halnya? Bisa saya, bisa Zaid. Kan begitu? Bisa saya berdiri dalam keadaan saya pukul Zaid dalam keadaan saya berdiri. Atau bisa Zaid berdiri. Saya pukul Zaid dalam keadaan Zaid berdiri. Bisa. Pokoknya jadi hal boleh. Jadi khobar apa? Boleh jadi khobar? Tidak bisa jadi khobar. Inilah dibilang tadi. Jadi seandainya dia bisa jadi khobar, seandainya dia jadi khobar, selesai cerita. Selesai masalahnya. Cuman kan maknanya tidak cocok. Masa pukulanku adalah berdiri? Pukulanku adalah berdiri. Tidak bisa jadi khobar. Sehingga lebih cocok dia jadi apa ini sekarang? Hal. Sekarang mana khobar? Kalimat sudah sempurna dengan adanya hal ini. Paham kan? Iya. Sehingga tidak perlu didatangkan lagi khobar secara lafaz. Tapi namanya ini mubtada butuh khobar. Pertanyaannya mana khobar? Dihilangkan. Di mana hilang? Di mana hilang? Itu ucapan penulis. Sebelum hal yang tidak bisa menjadi khobar. Di sini. Di sini. Antum bisa takdirkan darbi Zaid kainun. Bisa. Pukulanku terhadap Zaid terjadi keadaan berdiri. Dipahami ini kan? Jadi takdirnya adalah ini kainun. Bisa juga antum takdirkan apa? Silun. Tidak harus kainun. Pukulanku terhadap Zaid terhasilkan adalah terjadi dalam keadaan berdiri. Sudah, inilah khobar yang hilang. Inilah khobar yang hilang. Jadi tempatnya apa ini? Tempatnya antum hafal. Sebelum hal yang tidak bisa menjadi khobar. Dipahami ini? Inilah 4 tempat. Khobar wajib hilang. Setelah sumpah. Setelah laula. Setelah wa'ma'iyah. Sebelum. Semuanya setelah tadi. Setelah sumpah. Setelah laula. Setelah semuanya. Setelah wa'ma'iyah. Ini terakhir ini apa? Sebelum hal yang tidak bisa jadi khobar. Sebelum hal yang tidak bisa jadi khobar. Dipahami ini? 4 tempat. Nah contoh darbi Zaidan qa'iman. Ai takdirnya idza kana qa'iman. Belum takdirkan kain. Jika dia berdiri. Jika dia dalam keadaan berdiri. Qa'iman tetap hal ya di takdir itu. Di takdir penulis ini qa'iman tetap apa? Hal. Iya. Idza kana qa'iman, kalau belum bilang kainun qa'iman. Lebih bagus lagi. Kainun qa'iman, terjadi dalam keadaan berdiri. Sudah ini?
Ada yang samar sedikit? Apa itu? Bisa maksudnya apa yang bisa mamasdari? Iya, mamasdarinya sama juga. Dia kan mamasdarinya itu adalah mausul harfi. Butuh juga kepada sila. Butuh juga kepada sila, sama semuanya. Kainun. Enggak ada ida. Kalau antum buat kainun enggak perlu ada ida. Paham kan? Kainun hasilun qaiman. Sudah ini? Selesai masalah. Berarti tidak hilang. Kalau halnya bisa jadi khobar, sudah, tidak perlu hilang. Enggak tahu. Dah? Apa? Iya, asalnya kan mubtada ada khobar. Paham kan? Kalau antum katakan begini, iya, Zaidun fiddari qaimun. Ini apa ini? Zaidun fiddari qaimun. Khobar tak? Tapi bisa antum bilang qaiman, khobarnya jar majrur. Zaid di rumah, Zaid berada dalam rumah dalam keadaan berdiri. Kan antum bisa jadikan hal. Paham tak? Jadi qaiman bisa jadi hal. Kalau qaimun bisa jadi khobar. Nah, ketika dia bisa jadi khobar karena Zaid bisa berdiri. Zaid bisa berdiri. Paham kan? Berarti dia bisa jadi khobar. Ketika dia bisa jadi khobar, sudah, tidak ada khobar penghilangan. Itulah khobar. Jangan jadikan hal. Sekarang ini tidak bisa jadi khobar. Karena pukulan tidak bisa berdiri. Kalau Zaid bisa berdiri. Paham perbedaannya? Sekarang kan ini kalimat sebenarnya bisa jadi hal, bisa jadi khobar. Iya kan? Kan antum bisa bilang Zaidun fiddari qaiman. Zaid berada dalam rumah dalam keadaan berdiri. Zaid bisa berdiri? Bisa berdiri? Bisa. Berarti bisa jadi khobar. Paham kan? Kalau seandainya tidak bisa jadi khobar, paham kan? Jadikan hal. Antum katakan begini, as-saumu dicontoh sama ini, as-saumu fiddari qaim. Apakah puasa bisa berdiri? Apakah puasa bisa berdiri? Kan tidak bisa berdiri. Ketika tidak bisa berdiri, jadikanlah hal. Mana khobarnya saum? Dihilangkan. Paham ini tuh? Jadi ketika bisa jadi khobar, itulah khobar. Tapi kalau tidak bisa jadi khobar, jadi siapa dia? Jadi apa dia? Hal. Jadi hal. Mana khobarnya? Hilang. Ketika dia jadi hal, khobarnya wajib hilang. Paham kan? Kapan khobar wajib dihilangkan? Sebelum hal yang tidak bisa menjadi khobar. Contoh, arti hal ini sebenarnya itu hal bisa jadi khobar, bisa jadi hal. Contoh,
Yang saya contohkan di ini qaim. Kan dua tuh, bisa jadi khobar, bisa jadi hal. Paham kan? Itu kemungkinan dua, itu kemungkinan. Setelah itu pernyataan awal. Setelah itu kita periksa. Oh, Zaid fiddar qaim. Zaid apakah bisa berdiri atau tidak bisa berdiri? Kalau bisa berarti khobar saja. Kalau Zaid tidak bisa berdiri, seperti as-saum qaim. Puasa adalah berdiri. Bisa berdiri puasa? Kan tidak bisa jadi khobar kan? Berarti tidak bisa jadi khobar. Jadikan apa dia? Hal, itu maknanya. Ini barang tidak bisa jadi khobar. Maka jadi hal. Ketika dia jadi hal, mana khobar? Sebelum dia. Kan sekarang dia jadi hal, Soleh. Dia jadi hal kan? Dia jadi hal. Mana khobar? Sebelum hal yang tidak bisa jadi khobar itu. Nah, khobarnya sebelum hal yang tidak bisa menjadi khobar. Artinya kalau seandainya dia bisa jadi khobar, selesai. Tidak perlu ada takdir-takdir. Paham kan? Jadi bukan setelah hal, sebelumnya hal. Kalau tadi kan dari awal, setelah laula, dah, setelah sumpah, setelah wauma iya. Kalau sekarang sebelum hal, karena khobar tidak terletak setelah hal. Paham salah? Seperti ini antum jadikan hal tak? Zaidun fiddari qaiman, jadikan hal. Berarti mana khobar? Pasti sebelum hal. Oh, fiddari. Kan begitu langsung antum bilang. Khobarnya mana? Fiddari. Karena khobar itu adalah sebelum hal. Paham soalnya? Hendaknya darbi Zaidan syadidun. Kalau itu bisa jadi khobar. Karena pukulan bisa enggak keras? Dah? Ahsan. Mantap juga dia. Iya. Alhamdulillah. Mantap. Berarti kita bandingkan sekarang. Kita bandingkan. Sebenarnya bisa dua-dua ini. Kan gini. Bisa qaiman syadidan. Kalau antum jadikan hal. Jadikan hal. Pukulanku terhadap Zaid dalam keadaan berdiri. Pukulanku terhadap Zaid dalam keadaan keras. Keras. Apa bedanya? Yang di sini tidak bisa jadi hal. Tidak bisa jadi khobar. Tidak bisa jadi khobar yang ini. Paham kan? Tidak bisa jadi khobar. Karena pukulan tidak bisa disifati dengan berdiri. Yang ini bisa nggak jadi khobar? Bisa. Pukulan bisa disifati dengan berdiri, bisa disifati dengan keras. Berarti ini bisa dibaca syadidun. Dan itu asal. Pukulanku terhadap Zaid adalah keras. Kalau antum baca syadidun, apa i'rabnya dia? Apa i'rabnya dia? Khobar. Sudah. Berarti ini tidak ada penghilangan khobar. Syarat penghilangan khobar secara wajib adalah apa tadi? Sebelum hal yang tidak bisa jadi khobar. Artinya kalau hal ini bisa jadi khobar, selesai masalah. Tidak perlu ada takdir-takdir. Langsung dia bilang adalah khobar. Dipahamkan? Nah, harus sebelum hal yang tidak bisa menjadi khobar. Iya, bisa nggak disifati dengan berdiri? Itu pukulan. Bisa nggak disifati dengan keras? Itu pukulan. Dipahami itu contoh? Alhamdulillah. Sudah? Alhamdulillah dengan ini tamat mubtada khobar. Dan ini inti pembahasan dari apa yang akan datang. Karena kita akan membahas penyakit yang masuk pada mubtada khobar di beberapa kali pertemuan akan datang ini.
kana kembali lagi mubtada khobar. Artinya kalau antum udah paham mubtada khobar, jangan menghayal paham kana dan teman-temannya, inna dan teman-temannya. Jangan menghayal, kan itu kan hanya sekedar dia ubah hukum. Paham kan? Apa yang ada pada mubtada khobar, itulah yang terjadi pada kana, inna, donna, af'alul muqarabah, ahruf musyabbah bilaisa. Banyak nanti yang kita akan pelajari. Iya, makanya fokus memahami mubtada khobar. Kalau di sini hilang khobar, di kana juga hilang khobar, wajib. Ina juga wajib hilang khobar, dona juga wajib hilang khobar. Kan begitu semua pembahasan nanti. Apa yang terjadi pada mubtada itulah yang akan terjadi pada khobar, pada bab setelahnya. Iya, yang belum kasih judul dengan bab, iya, al-amil. Al-awamil ad-dakil alal mubtada wal khobar. Bab penyakit yang masuk pada mubtada dan khobar. Jadi masih mubtada khobar, cuman penyakit yang masuk. Penyakit yang masuk. Kalau antum paham di mubtada khobar, mudah memahaminya. Tinggal fokus tugas. Tinggal fokus, nah itu tugasnya. Oh, karena tugasnya ini. Karena mubtada khobar antum sudah paham. Dipahamkan? Alhamdulillah. InsyaAllah mungkin kita akan ambil itu sampai pekan depan ini. Penyakit yang masuk pada mubtada dan khobar. Karena lumayan banyak. Karena sampai selesai marfu'at, itu bahas penyakit. Ia masuk pada mubtada khobar. Jadi sampai selesai marfu'at tidak ada pembahasan lain. Cuman penyakit yang masuk pada mubtada dan khobar. Mulai dari kana nanti sampai donna. Sampai donna. Jadi antum bersabar dan insya Allah cepat itu. Yang penting antum paham mubtada dan khobar yang kita ambil di beberapa kali pertemuan ini. Iya. Jadi kapan anak perlambat itu karena dibutuhkan setelahnya. Jadi kalau anak perlambat bertanya paham atau belum, karena itu kita akan butuhkan setelahnya. Kalau antum paham belum paham susah. Dah melangkah ke setelahnya lagi. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.